Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran akuntansi biaya 2. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lina Octaviani dengan NIM 196220013 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 4, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Mata kuliah akuntansi biaya 2 di bawah bimbingan Ibu Charlie Melinda SEMAK AKSIE. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu quality cost. Adapun agenda pembahasan yang akan saya bahas terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, komponen-komponen. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, strategi. Yang kelima, informasi biaya. Yang keenam, mengapa biaya quality cost dibutuhkan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Quality cost itu apa sih? Nah, quality cost atau disebut juga dengan biaya kualitas adalah suatu total biaya yang digunakan untuk mempertahankan kualitas produk, barang, atau jasa, atau untuk memperbaiki produk barang yang cacat. Umumnya, biaya kualitas ditangani oleh manajemen kualitas lewat sistem informasi manufaktur. Biaya kualitas diperlukan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk. Manajemen perlu memahami biaya kualitas atau quality cost yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan kualitas produk yang rendah. Perhitungan biaya kualitas dilakukan oleh perusahaan agar mampu mendorong dan juga memperhatikan kualitas produk serta pelayanannya, sehingga rasa kepuasan para konsumen bisa semakin meningkat saat membeli produk. Pembahasan yang kedua, komponen-komponen. Komponen-komponen quality cost terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen quality cost. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang digunakan untuk mencegah setiap kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada kualitas produk. Contohnya, biaya pelatihan karyawan, riset pasar, perencanaan kualitas, dan proses kontrol. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas. Contohnya, inspeksi dan pengujian kedatangan material, inspeksi dan pengujian produk dalam proses, inspeksi dan pengujian produk akhir, dan audit kualitas produk. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan namun sudah dapat ditemukan sebelum produk sampai ke konsumen. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan namun sudah dapat ditemukan setelah produk sampai ke konsumen. Pembahasan yang ketiga, manfaat. Terkait dengan informasi biaya mutu atau kualitas, ini dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi peluang laba. Penghematan biaya dapat meningkatkan laba suatu perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para pelanggan. Yang keempat, menentukan apakah biaya-biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. Yang kelima, penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Yang keenam, mengidentifikasi masalah-masalah kualitas. Yang ketujuh, dijadikannya sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang hubungan pemasukan dan pengeluaran.
Yang kedelapan, dijadikan sebagai salah satu alat analisis Pareto untuk membedakan antara Pareto view dan trivial many. Yang kesembilan, dijadikan sebagai alat manajemen strategi untuk mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai alat ukuran penilaian kinerja yang objektif. Pembahasan yang keempat, strategi. Untuk melakukan pengurangan quality cost, kita harus mempunyai strategi yang tepat. Strategi yang tepat seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, berikut ini strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengurangan quality cost. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya-biaya kegagalan hingga mencapai titik nol. Yang kedua, lakukan investasi dalam aktivitas-aktivitas pencegahan yang benar untuk membawa perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkelanjutan. Yang kelima, secara tidak langsung, lakukan usaha-usaha pencegahan untuk mendapatkan keuntungan dari perbaikan selanjutnya. Strategi-strategi tersebut memudahkan perusahaan dalam mengatasi masalah biaya kualitas. Dengan demikian, efektivitas atau efisiensi dalam program perbaikan kualitas akan tercapai. Selanjutnya, pembahasan kelima yaitu informasi biaya. Informasi quality cost. Pelaporan biaya kualitas mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan dan memberi dasar perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan manajerial. Sebagai contoh, dalam mengkualitaskan penerapan program pemilihan pemasok untuk menghasilkan kualitas masukan bahan, seorang manajer akan memerlukan penilaian terhadap 1. Biaya kualitas saat ini untuk setiap kelompok. 2. Tambahan biaya yang berhubungan dengan program tersebut. 3. Penghematan yang diproyeksikan untuk setiap elemen dan setiap kelompok. Laporan biaya kualitas sangat penting perannya bagi suatu perusahaan. Apabila perusahaan itu benar-benar serius menerapkannya dan memandangnya penting, maka peningkatan kualitas dan pengendalian biaya kualitas itu akan tercapai. Pembahasan yang terakhir, mengapa quality cost dibutuhkan? Berikut ini beberapa alasan diperlukannya biaya kualitas dalam suatu perusahaan, diantaranya adalah: yang pertama, mengkuantifikasi ukuran dari masalah kualitas dalam bahasa uang guna meningkatkan komunikasi antara manajer menengah dan puncak. 2. Kesempatan utama untuk mengurangi biaya dapat diidentifikasi. Yang ketiga, kesempatan untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dapat diidentifikasi. Sedangkan alasan mengapa biaya mutu perlu diukur adalah karena biaya-biaya tersebut besar sekali, tidak dikenal, dan dapat mempunyai dampak yang berarti terhadap profitabilitas dan kepuasan para pelanggan. Kesimpulan dari materi ini yaitu quality cost atau disebut juga dengan biaya kualitas adalah suatu total biaya yang digunakan untuk mempertahankan kualitas produk barang atau jasa atau untuk memperbaiki produk barang yang cacat. Biaya kualitas diperlukan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang kualitas produk. Manajemen perlu memahami biaya kualitas atau quality cost yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan kualitas produk yang rendah. Perhitungan biaya kualitas dilakukan oleh perusahaan agar mampu mendorong dan juga memperhatikan kualitas produk serta pelayanannya. Komponen-komponen quality cost terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Pelaporan biaya kualitas mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan dan memberi dasar perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan manajerial. Laporan biaya kualitas sangat penting perannya bagi suatu perusahaan apabila perusahaan itu benar-benar serius menerapkannya dan memandangnya penting. Maka peningkatan kualitas dan pengendalian biaya kualitasnya akan tercapai. Berikut adalah link dari jurnal dan blog yang saya ambil sebagai bahan materi ini. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.
Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.